Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dalam setiap peralihan kepemimpinan, dalam setiap transisi pemerintahan, biasanya kita berharap sesuatu yang lebih baik. Kalau misalnya masyarakat umum mengatakan semoga semakin banyak bantuan yang saya dapatkan, tetapi masyarakat ekonomi menengah ke atas itu pastinya tidak terlalu memikirkan hal-hal itu buat dirinya, tetapi ada hal-hal yang kadang ingin diselesaikan secara tuntas supaya kehidupan bernegara itu lebih baik. Bahkan terkadang saking masyarakat ingin berubah, dia memaksakan kehendaknya untuk mengganti pemimpin itu. Misalnya runtuhnya Orde Baru itu karena keinginan masyarakat untuk lepas dari kungkungan pembungkaman, untuk menyampaikan pendapat dan keadilan pembangunan, di mana pada waktu itu pembangunan itu terpusat di Pulau Jawa, sehingga masyarakat menuntut untuk Presiden Soeharto di 98 itu untuk mundur, lalu kemudian diganti dengan era reformasi, dan harapannya adalah demokrasi semakin baik, kebebasan berpendapat itu dijamin, dan pembangunan semakin adil. Kemudian setelah itu, karena carut marut pergantian pemimpin dari Habibie kemudian ke Gus Dur sampai ke Megawati, tahun 2004 sudah dilakukan pemilihan presiden langsung, dan waktu itu yang terpilih adalah SBY. Hadirnya SBY sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat diharapkan pemerintahan ini semakin lebih baik, pembangunan semakin meningkat, segera benar-benar keluar dari krisis moneter. Lalu 10 tahun SBY memimpin, maka hadirlah Jokowi sebagai calon yang sangat kuat yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Waktu itu diharapkan Joko Widodo sebagai presiden bisa memberantasnya dengan baik, karena di masa SBY terindikasi ada banyak korupsi. Waktu itu yang terbesar adalah skandal Bank Senturi. Nah, hampir 10 tahun Joko Widodo memerintah, dengan adanya calon presiden terpilih yang akan memimpin di bulan Oktober tahun 2024 ini, maka kita berharap sesuatu yang sangat penting, yaitu pemberantasan korupsi. Mengapa kita berharap ke situ? Saya berharap Pak Prabowo mengusut tuntas yang namanya korupsi sampai ke akar-akarnya, sebagaimana yang disampaikan di saat melakukan debat waktu itu. Kemudian baru-baru ini Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa meskipun ke Antartika, maka saya akan kirim pasukan khusus itu demi menangkap koruptor. Jadi kita berharap Prabowo Subianto benar-benar di eranya memberantas korupsi itu. Nah, seperti apa caranya supaya korupsi benar-benar bisa diberantas? Yuk kita bahas berikut ini. Jika korupsi ingin diberantas, berarti kita akan mulai pada persoalan rekrutmennya. Orang-orang yang bekerja di tempat itu harus orang-orang yang integritasnya bagus, tidak bisa diintervensi, dan benar-benar punya kesadaran untuk secara bersama-sama memberantas korupsi di wilayah NKRI ini. Jadi itu yang pertama dilakukan. Jika misalnya saat ini ada yang terindikasi kurang integritasnya, maka jika memang Presiden Prabowo mau mengupas tuntas yang namanya korupsi, berarti dia harus atau berbuat cara supaya orang-orang yang tidak kredibel itu out di KPK. Kemudian yang kedua, harus dibuat undang-undang yang sangat objektif, undang-undang yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa melemahkan KPK itu sendiri. Saya tidak paham banyak soal
undang-undang KPK. Tetapi jika kita mau Indonesia ini bersih dari korupsi, maka undang-undang itu tidak ada celah untuk melemahkan KPK itu sendiri, supaya mereka-mereka yang baik integritasnya di sana bisa bekerja secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah sistem atau standar operasional prosedur yang diturunkan dari undang-undang yang saya maksud tadi. Itu benar-benar tidak ada celah yang dibuat untuk melakukan korupsi. Misalnya, dulu saya pernah menjadi fasilitator di sebuah tempat, dan kemudian saya diberi uang saku untuk bermalam dan untuk beli makan. Caranya adalah setiap tempat di mana saya mengeluarkan uang itu harus menyertakan nomor telepon orang itu. Jadi misalnya saya bermalam di warga, saya harus suruh tanda tangan, kemudian ada nomor telepon yang aktif di situ. Itu artinya saya tidak bisa main-main, karena orang itu bisa saja ditelepon kembali dan ketahuan kalau saya melakukan pemotongan anggaran dan seterusnya. Yang keempat adalah edukasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bagaimana kita melakukan edukasi supaya kita memiliki kesadaran bersama bahwa korupsi itu sangat membuat suatu negara menjadi melemah, menjadi negara miskin, menjadi negara yang carut marut. Jadi kalau bisa korupsi ini benar-benar dimasukkan di kurikulum pendidikan Indonesia, dan yang dijelaskan adalah bahaya-bahaya dari korupsi itu, khusus satu pelajaran terkait dengan itu. Mudah-mudahan dengan cara itu, mulai dari awal masyarakat Indonesia ini benar-benar paham bagaimana jeleknya korupsi, benar-benar paham bagaimana carut marutnya sebuah negara kalau terjadi korupsi di dalamnya. Karena mengapa ini penting? Sekedar informasi, berbagi pengetahuan bahwa Indonesia semakin menurun persepsi indeks korupsinya beberapa tahun ini. Jika pernah Indonesia di urutan ke-38, tapi sekarang indeks persepsi korupsinya itu adalah 34. Itu artinya Indonesia semakin menurun. Sekedar informasi bahwa 0 itu berarti negara itu sangat korup. Kemudian 100 adalah nilai bahwa negara itu tidak ada indikasi korupsinya sama sekali. Dan Indonesia adalah nilainya di urutan 34, dan secara ranking di seluruh dunia dia berada di ranking 110 negara terkorup di dunia, bahkan dia tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah penegakan hukumnya dan penyitaan barang-barang yang terkait dengan korupsinya, entah itu berkaitan dengan pencucian uang dan seterusnya. Hukum yang harus digunakan adalah hukum minimal, bukan hukum maksimal. Ketika benar-benar hukum minimal yang kita gunakan, maka sulit untuk tawar-menawar dalam hal hukum. Karena misalnya korupsi misalnya 1M akan dihukum minimal 10 tahun, bukan dihukum maksimal 10 tahun. Karena kalau maksimal berarti itu maksimal bisa saja hanya 1 bulan selesai. Tetapi ketika hukumnya minimal dan benar-benar dijalankan, maka itu sangat-sangat bisa membuat efek jerah. Kemudian barang-barang yang berkaitan dengan korupsinya itu benar-benar disita. Kemudian yang terakhir adalah KPK sebagai lembaga dari pemberantasan korupsi benar-benar membuat sinergi dari berbagai pihak, terutama masyarakat, untuk diberi ruang sebesar-besarnya untuk melaporkan dugaan-dugaan tindakan korupsi, dan bekerja sama juga dengan intelijen hebat di dunia ini, belajar bagaimana menginvestigasi kasus-kasus agar lebih mudah didapat pelakunya. Saya
kira jika ini semua dilakukan, jika kita benar-benar tegas dalam hal ini, maka korupsi di Indonesia bisa diberantas dan negara ini menjadi negara yang maju. Terima kasih yang telah menonton. Mohon untuk bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.